Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farlai dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil magang 1 dan magang 2 saya selama 2 bulan, yaitu magang saya berada di SD Negeri 23 Beringere. Jadi magang kali ini berbeda dengan magang sebelumnya. Kenapa? Karena magang kali ini digabungkan antara magang 1 dan magang 2, sedangkan di tahun sebelumnya dipisah. Adapun tantangan tersendiri di mana magang kali ini dilakukan pada masa pandemi, di mana tidak ada proses pembelajaran secara offline atau tatap muka. Jadi kami sangat susah untuk mempelajari apapun itu. Tapi dengan demikian kami banyak belajar tentang bagaimana dan apa itu sebuah proses pembelajaran di sekolah secara online. Jadi untuk lebih lanjut silakan simak video kali ini. Ya, baik, kita langsung kepada pemaparan hasil laporan ini di magang 1, yaitu cuma untuk mengamati bagaimana sekolah tersebut. Yang pertama adalah pengamatan langsung kultur sekolah. Jadi di SD Negeri 23 ini merupakan sekolah yang menurut saya itu sekolah yang luar biasa. Kenapa? Semua tertata dengan rapi, mulai dari kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, kebersihan WC, semua itu tertata dengan rapi dan bersih. Adapun perilaku terhadap siswa terhadap guru itu, siswa itu sangat sopan santun ketika siswa itu bertemu dengan gurunya, karena biasanya di sini kan ini pelajaran online. Jadi biasanya itu siswa datang sekolah itu cuma melakukan menukar buku atau mengambil buku paket yang baru. Ya. Adapun pembinaan guru dan siswa, setiap guru memberikan atau memulai kelas online, guru selalu tidak lupa untuk mengingatkan peserta didik untuk membaca doa. Ketetapan dalam setiap pergantian pembelajaran menurut saya sini tidak efisien sekali. Kenapa? Karena guru itu biasanya cuma memberikan satu materi, dia menetapkan sampai memberikan tugas dan dilanjutkan besok dikumpul. Jadi di sini tidak terlalu tersentuh begitu bagaimana pembelajarannya. Adapun itu budaya 3S, senyum, salam, sapa itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sini apabila siswa bertemu dengan temannya sendiri, baik itu di dalam dan di luar sekolah, dia biasanya memberi salam lalu menegur sapa. Tidak lupa pula tersenyum. Kedisiplinan siswa dalam membuang sampah. Kedisiplinan siswa dalam hal membuang sampah di sini tidak terlalu diperhatikan oleh kami, karena siswa itu karena keadaannya sekarang yang online, jadi tidak terlalu diperhatikan. Ya, adapun pengamatan terhadap unsur pembangunan kompetensi dasar pedagogik, kepribadian dan sosial. Guru yang saya observasi sudah memahami karakteristik peserta didik, baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, proses pembelajaran. Guru memahami bagaimana kondisi siswa fisik peserta didik, apakah mampu mengikuti pembelajaran atau tidak, memahami bagaimana cara atau tidak, memahami bagaimana cara menghadapi peserta didik yang pendiam dan hiperaktif di dalam kelas. Jadi setiap siswa itu beda sendiri karakternya. Jadi di sini guru itu sangat menguasai betul apa yang diinginkan oleh siswa. Di sini juga guru menguasai semua teori pelajaran. Guru belum sepenuhnya mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan K13, di mana guru belum sepenuhnya menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Meski begitu, guru menggunakan media dan alat pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu. Ya, di kompetensi kepribadian, guru yang diobservasi sangat menjunjung norma yang berlaku, mulai dari cara tutur kata yang sopan, berpakaian muslimah,
atau rapi dan amat berhati-hati dalam berperilaku. Selain itu, guru pandai bersosialisasi baik dengan siswa, guru ataupun orang tua siswa. Jadi di sini guru itu harus mencerminkan apa yang terbaik untuk siswanya, karena dia adalah salah satu contoh jika seorang siswa berada di sekolah. Guru mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur apabila bentuk kegiatan yang dilakukan selalu ada transparansi dengan siswa dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Guru menunjukkan semangat dalam mengajar. Itu dapat kita lihat dari cara mengajarnya yang ceria dan menyenangkan. Tanggung jawab yang tinggi dibuktikan dengan hadir di setiap pembelajaran. Jadi di sini biasanya guru itu memberikan video pembelajaran kepada siswanya, dan video pembelajaran itu langsung dari guru atau guru sendiri yang memvideokan dirinya sendiri lalu dikirim kepada setiap siswa. Kompetensi sosial. Berdasarkan hasil observasi saya di kelas 6 SD 23 Beringere, guru tidak mendiskriminasi siswa, baik perbedaan jenis, kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi di SD 23 Beringere ini tidak semuanya siswanya itu memiliki keadaan sosial yang lumayan seperti kebanyakan orang. Ada juga yang susah, ada juga yang tidak memiliki handphone. Terkadang dia menggunakan handphone orang tuanya atau kakaknya untuk melakukan kelas online. Jadi biasanya itu guru itu mendatanginya. Apabila dia tidak mengerti, dia akan membinanya. Berdasarkan hasil observasi saya juga, guru berkomunikasi secara santun, efektif, dan simpatik, dan terbuka kepada sesama. Guru juga terjadi pada orang tua peserta didik. Tidak banyak, mungkin biasanya itu siswa yang menukar buku itu biasanya didampingi oleh guru. Maksud saya didampingi oleh orang tua siswa. Pengamatan terhadap unsur pemerkuat pemahaman peserta didik. Guru sudah menguasai karakteristik masing-masing siswanya sehingga ia dapat menyesuaikan metode belajar dengan kemampuan siswanya. Guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada terkait pembelajaran. Selain itu, ia seringkali mengajukan pertanyaan kepada siswa yang kurang aktif di kelas sehingga semua siswa bisa aktif dalam kegiatan. Pada saat saya melakukan observasi langsung, tidak ada siswa yang mengalami gangguan atau kelemahan fisik, sehingga tidak ada siswa yang termarginalkan. Hanya saja ada sebagian siswa yang mengolok-olok atau mengejek temannya karena belum mampu membaca dengan baik dan benar atau ya. Jadi tak jarang juga siswa itu dalam grup kelas online atau grup WA itu biasanya mengejek temannya bahwa ternyata ini belum selesai. Ya, pengamatan terhadap proses pembelajaran langsung di kelas ini agak sulit karena online. Guru yang diobservasi menyiapkan ruang kelas dengan memeriksa kebersihan keras keramaian peserta didik. Dalam hal media pembelajaran, gurunya menggunakan media pembelajaran pada pembelajaran tertentu. Biasanya juga guru memeriksa kesiapan siswa apabila ada siswa yang tidak aktif di kelas online atau di grup WA. Biasanya itu guru langsung menelpon langsung siswa tersebut atau menelpon orang tuanya. Jadi dia harus betul-betul melihat siswanya siap dalam proses pembelajaran. Dalam inti pembelajaran, guru menguasai materi yang akan diajarkan untuk peserta didiknya sehingga siswa menerima materi pelajaran dengan baik. Karena guru mampu menjawab pertanyaan yang diajukan siswa mengenai materi yang diajarkan. Jadi di kelas online ini apabila siswa telah diberikan tugas, biasanya siswa kembali melempar pertanyaan kepada gurunya, tapi biasanya itu dia tidak melalui grup WA tapi langsung melakukan chat secara pribadi, bertanya bagaimana, apa, dan siapa itu. Adapun di penutupan setiap pembelajaran itu mungkin gurunya itu cuma memberikan tugas. Biasanya guru juga menyusun rangkuman dan menyimpulkan materi yang telah disampaikan dengan melibatkan siswa di akhir proses belajar. Di sini juga biasanya guru memberikan kepada siswa
untuk melakukan pesan suara tentang hasil pembelajaran pada hari itu. Pengamatan terhadap pelaksanaan refleksi pembelajaran. Guru tidak menggunakan metode yang pembelajaran yang bervariasi. Guru tidak menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pada saat memulai proses belajar mengajar. Guru tidak menyampaikan kompetensi dasar dan indikator untuk materi pelajarannya. Guru tidak menyampaikan indikator sebelum memulai pembelajaran. Biasanya itu guru langsung memberikan inti pembelajaran tersebut, lalu memberikan materi-materi dan menjelaskannya satu persatu. Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan di sekolah ini terhadap proses mengajar berlangsung selama 1 bulan atau 12 hari di kelas. Saya dapat menyimpulkan bahwa guru belum sepenuhnya menerapkan kurikulum K13 karena guru masih berfokus pada teacher and treat atau keaktifan guru, sedangkan capaian kurikulum K13 lebih ditekankan kepada student kontrak dan siswa yang lebih aktif daripada guru atau siswa mencari tahu. Selain itu, ia juga tidak menyampaikan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Ya, itu tadi tentang magang 1 tentang bagaimana kultur sekolah. Jadi kita beralih ke magang 2 yang sudah memulai untuk bertanya tentang apa itu RPP, silabus, bahkan kalender, berbicara tentang kalender pendidikan. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah penelaah terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Berdasarkan hasil telaah, kesesuaian silabus dengan SK dan KD yaitu sudah sesuai. Itu terbukti ketika kita melihat RPP atau rancangan proses pembelajaran yang disusun oleh pendidik sesuai dengan silabus yang digunakan sebagaimana seharusnya, bahwa RPP disusun dengan mengacu pada silabus. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan tentang kesesuaian indikator juga sangat sesuai dengan KD. Namun seperti kita pahami sendiri, ini tidak terlalu diberikan kepada peserta didik di kelas online. Jadi memang sesuai dengan apa itu, sesuai dengan SK, KD-nya sesuai dengan SK, dan indikator sesuai dengan KD. Adapun kesesuaian materi terlihat dari beberapa rancangan proses pembelajaran disusun oleh pendidik di sekolah ini. Dapat dikatakan bahwa materi yang diajarkan itu sesuai dengan KD-nya yang ada, meskipun pernah dijumpai materi yang kurang relevan dalam KD yang ada. Soal kesesuaian alokasi waktu mungkin tidak sesuai sekali. Kenapa? Karena ini adalah kelas online, biasanya itu pembelajarannya agak lalot, mungkin yang bisa dilanjutkan oleh beberapa hari, bisa menyita waktu, bahkan sampai biasanya di sekolah sampai jam 12, mungkin bisa sampai jam 1, jam 2 begitu. Kalau kesesuaian dengan sumber media belajar, saya sini melihat banyak referensi oleh seorang guru atau dia menyimpan banyak buku agar apabila ada peserta didik yang bertanya, dia dapat menjawab dengan beberapa referensi yang diberikan. Ya, penelaah terhadap strategi pembelajaran. Di indikator dirumuskan oleh pendidikan diturunkan dari KD sehingga tidak ada kesenjangan di antara keduanya, sebagaimana seharusnya, bahwa indikator harus dengan selaras dengan kompetensi dasar. Indikator yang dirumuskan oleh pendidik di SD 23 berdasarkan menggunakan kata kerja operasional KKO yang dapat diukur dalam RPP yang disusun oleh peserta didik. Biasanya menggunakan kata mengidentifikasi, menjelaskan, mengapresiasikan, dan lain sebagainya. KKO yang dipilih harus sesuai dengan kondisi peserta didik. Kita lanjut kesesuaian pengalaman belajar dalam konteks latar belakang siswa. Mengenai pengamatan belajar, pendidik selalu berusaha menyelesaikan dengan latar belakang peserta didik, sehingga peserta tidak bisa dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh peserta didik. Ya, untuk rancangan proses pembelajaran berdasarkan hasil telah tentang kesesuaian antara bahan ajar dengan KD. Bahan ajar yang dikembangkan dengan memperhatikan KD silabus, selain dari buku guru, buku siswa, dan bentuk PDF,
Pendidik juga menggunakan bahasa ajar yang lain seperti lingkungan sebagai pendukung materi ajar dengan tetap memperhatikan kompetensi dasar. Berdasarkan hasil telah saya lakukan di studi 3 Bringer ini, pendidikan dalam hal menyusun bahan ajar sudah sesuai dan valid dengan aspek-aspek esensial, inti atau dasar, materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Pendidik menyajikan materi atau bahan ajar disertai dengan gambar-gambar yang memang sesuai dengan karakter anak SD. Pendidikan menata bahan ajar dengan mempertimbangkan perkembangan berpikir serta didik. Pendidikan menggunakan lingkungan sebagai pendukung bahan ajar, yakni buku. Adapun pengembangan yang selanjutnya, pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan dengan memperhatikan kompetensi dasar selain dari buku guru dan buku siswa dan bentuk PDF, pendidik juga menggunakan bahan ajar yang lain seperti lingkungan dan pendukung materi ajar tetap memperhatikan KD. Guru selalu berusaha mengaitkan antara bahan atau materi ajar dengan kehidupan nyata yang dialami oleh atau berada di sekitar peserta didik, sehingga pesan yang disampaikan dengan mudah terserap oleh peserta didik. Bahan ajar diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, apalagi pendidik mengaitkannya dengan realita kehidupan. Berdasarkan hasil telaah tentang runutan, pendidik menyajikan bahan ajar atau pembelajaran secara sistematis, tentunya logis. Jadi guru sini memberikan pembelajaran atau bahan ajar itu yang memang nyata untuk bisa dipahami oleh peserta didik dengan mudah dan tepat. Pengembangan perangkat evaluasi. Pendidik membuat kisi-kisi soal akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan pada indikator dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan, apalagi dalam buku atau guru siswa biasanya sudah terlampir soal-soal untuk materi pembelajaran. Jadi sini guru memberikan dulu bahan mentah untuk dipelajari peserta didik sebelum melakukan evaluasi atau ulangan tertentu. Pendidik mencakup semua ranah, baik itu kognitif, afektif, atau psikomotorik. Itu dilihat dari proses pembelajaran yang mana untuk aspek kognitif biasanya memberikan soal tanya, jawab, tertulis, dan secara lisan. Membuat soal-soal yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, tidak banyak menggunakan bahasa ilmiah yang biasanya tidak dipahami oleh peserta didik. Pendidik memilih soal dengan mempertimbangkan tingkat kesukaran soal tersebut. Jadi peserta didik tidak serta memberikan soal yang mudah atau yang sukar. Jadi biasanya itu terurut, yang mulai dari yang mudah, agak sulit, dan yang terakhir itu yang paling sulit. Dan biasanya juga itu guru memberikan batas waktu untuk pengerjaan soal tersebut. Sebelum membagikan soal ke peserta didik, pendidik telah membuat atau memegang kunci jawaban soal tersebut, baik itu soal dari buku paket ataupun soal dari yang dia buat sendiri. Jadi sebelum diberikan kepada peserta didik, baik guru itu sudah memiliki kunci jawaban yang tepat. Apabila ada nanti pemeriksaan, jadi dia akan memeriksa dengan mudah. Ya, dari kesimpulan itu tadi isi dari magang 1 dan magang 2. Adapun kesimpulan dari magang 1 dan magang 2 itu dari proses pelaksanaan magang 1 dan 2 ini yang dilakukan kurang lebih 2 bulan di SD Negeri 23. Saya dapat menyimpulkan bahwa SD 23 termasuk sekolah yang memiliki kultur yang memberikan banyak pemahaman terfokus kepada siswanya, selalu menghubungi siswa yang tidak mengikuti kelas online dari peserta didik. Saat proses belajar mengajar berlangsung, guru tersebut sudah menggambarkan dirinya sebagai guru yang baik, tapi dan patut menjadi teladan bagi siswa dan guru yang lain, namun masih perlu ditingkatkan beberapa hal agar menjadi guru yang profesional. Kompetensi sosial dimiliki oleh guru yang saya observasi sangat baik, karena guru tidak membeda-bedakan peserta didiknya, baik yang perbedaan jenis kelamin, agama, ras, dan kondisi fisik. Kalau soal kurikulum yang digunakan SD 3 dan sesuai dengan K13 dan RPP yang digunakan adalah turunan dari silabus yang ada. Dalam penyusunan RPP ada banyak yang harus diperhatikan, mulai
dari kesesuaian dengan silabus dan kesesuaian dengan tingkat kemampuan siswa. Bahan ajar yang digunakan oleh pendidikan SD 23 kepada buku siswa dan buku ajar guru yang telah disediakan oleh sekolah dalam pemilihan dan penyajian bahan ajar pendidik harus memperhatikan kesesuaian dengan kompetensi dasar. Bahan ajar tersebut menarik, mudah, bermanfaat bagi peserta didik dan siswa. Jadi adapun saran saya, harusnya dalam laporan ini haruslah sesuai dengan kondisi yang sekarang, di mana kondisi sekarang itu dalam pandemi. Jadi di laporan ini agak banyak yang saya kurang pahami atau tidak sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Ya teman-teman, itu tadi hasil presentasi magang 1 dan magang 2 saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.